Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Winji Sarinengsi. Kali ini kita belajar persamaan kuadrat part 4 ya. Menyusun persamaan kuadrat. Oke, baik anak-anakku. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat, perhatikan baik-baik langkah-langkahnya ya. Apa saja sih yang diperlukan dalam menyusun persamaan kuadrat? Nah, oke anak-anakku, apabila kata persamaan kuadrat telah diketahui, maka persamaan kuadrat dapat disusun dengan dua cara, yaitu dengan yang pertama menggunakan faktor, kemudian kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Oke, baik anak-anakku, kita ambil contohnya untuk yang pertama, yaitu menggunakan faktor. Bagaimana sih cara menggunakan faktor untuk menyusun persamaan kuadrat ini? Perhatikan dan simak baik-baik video dari Ibu. Contoh yang pertama menggunakan faktor. Soalnya yaitu dengan menggunakan faktor, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 3 dan 4. Nah, berarti kita tahu bahwa X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan 4. Baik anak-anakku, untuk menyusun persamaan kuadrat, maka X1 dan X2 ini nanti kita masukkan ke dalam rumusnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita masukkan ke dalam X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Nah, ini rumusnya, ingat-ingat ya nak. Ketika ada dua faktor, maka kamu masukkan ke rumus ini. X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Kita gantikan X1-nya, yaitu X1 dengan ganti min 3, kemudian X2 diganti dengan 4. Nah, didapatkan X ditambah 3, ya, ditambah karena min kali min ya, kalikan X dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya kita kalikan satu persatu ya, X kali X, kemudian X kali min 4, kemudian 3 kali X dan 3 kalikan min 4, gitu ya nak. Oke, baik. Selanjutnya kita dapatkan X kali X adalah X kuadrat, kemudian min 4X plus 3X min 12 sama dengan 0. Kemudian perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Di sini kenapa kita dapatkan 3X? Nah, itu kan 3 kali X. Kemudian kenapa kita dapatkan min 12? Itu dari 3 kali min 4 ya nak. Udah tahu semuanya ya. Nah, kemudian ada yang senilai, yaitu min 4X ditambah 3X. Nah, ini kan sejenis ya. Oke. Nah, karena sejenis berarti kita jadikan sederhanakan menjadi X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Kenapa min X? Karena min 4 ditambah 3 itu min 1. Maka kita tulis X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadratnya yang akar-akarnya min 3 dan 4. Oke, baik anak-anakku, sudah paham ya? Oke, contoh kedua nih, perhatikan baik-baik. Ya, kedua dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, bagaimana kalau kita menyelesaikan dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar? Ini adalah ketika ada soal, perhatikan di sini soalnya seperti ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah min 3 dan setengah, tapi kalian disuruh menggunakan jumlah dan hasil kali. Nah, tentu kita tahu bahwa X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan 1/2. Nah, anak-anakku, untuk jumlah rumus kalian udah tahu kan, kita jumlahkan di situ. Nah, kita jumlahkan berarti min 3 ditambah setengah, hasilnya min 5/2. Min 5/2 itu kan milik min B per A gitu ya. Nah, kemudian X1 kali X2 adalah min 3/2. Nah, kemudian itu miliknya C per A, maka kita masukkan ke sini. Nah, nih perhatikan. Nah, untuk persamaan kuadrat yang menggunakan jumlah dan hasil kali, maka persamaannya begini. X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 kali X2. Nah, perhatikan, kita tinggal masukkan. Nah, oke, perhatikan baik-baik, kita masukkan ya. Nah, tadi kan udah dapet ya di situ kan. Oke, baik. Kita masukkan satu persatu, kemudian mendapatkan X kuadrat plus 5/2X min 3/2 sama dengan 0. Nah, karena ini ada pecahan, maka kita kalikan dengan KPK penyebutnya yaitu 2. Nah, kita kalikan menjadi 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Baik anak-anakku, jadi persamaan yang akar-akarnya min 3 dan setengah itu adalah 2X kuadrat plus 5X min 3 sama dengan 0. Nah, anak-anakku, untuk menentukan persamaan kuadrat dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, maka kalian menggunakan rumus X kuadrat min X1 ditambah X2.
X ditambah X1 kali X2. Oke, baik anak-anakku, sudah paham semua? Baik, selanjutnya contoh soal, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya saling berlawanan dan hasil kali kedua akarnya adalah negatif 4. Oke, tentu kalian harus bisa menyimpulkan kalau akar-akar saling berlawanan bagaimana. Nah, untuk saling berlawanan berarti X1 sama dengan negatif X2. Yang satu positif, yang satu negatif dong. Nah, kemudian kita ubah menjadi X1 tambah X2 sama dengan 0. Dan kita tahu di situ hasil kedua akarnya tadi di soal adalah negatif 4, berarti X1 kali X2 sama dengan min 4. Nah, dengan demikian persamaan kuadratnya tadi seperti tadi, X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kemudian kita ganti di situ jumlah akar-akarnya tadi adalah 0. Kemudian hasil kalinya adalah negatif 4. Maka kita masukkan menjadi X kuadrat min 0 kali X ditambah negatif 4 sama dengan 0. Maka menjadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Itu persamaan kuadratnya. Nah, contoh soal berikutnya, tentukan persamaan kuadrat yang kedua akarnya saling berkebalikan. Dan jumlah kedua akarnya 5/2. Saling berkebalikan berarti X1 sama dengan 1/X2. Nah, kita ubah menjadi X1 kali X2 sama dengan 1, gitu ya. Kita kalikan kan di situ. Nah, kemudian di soal kita tahu bahwa X1 ditambah X2, ya jumlah kedua akar, sama dengan 5/2. Maka kita masukkan ke persamaan kuadrat yaitu X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan. Jumlahnya tadi adalah 5/2, berarti X kuadrat min 5/2 X ditambah hasil kalinya tadi 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X kuadrat min 5/2 X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kok ini ada pecahan, Bu? Ya, seperti yang sebelumnya. Berarti kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 2. Berarti menjadi 2x kuadrat min 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, baik anak-anak, sudah paham semua ya? Oke. Selanjutnya kita akan membahas penerapan persamaan kuadrat. Baik anak-anakku, dalam soal-soal cerita biasanya kalian akan menemui kesulitan. Nah, langkahnya dalam menyelesaikan masalah soal-soal dalam persamaan kuadrat bagaimana? Yang pertama yaitu menyusun model matematikanya. Nah, bagaimana menyusunnya? Yaitu dengan kata lain, soal cerita diubah menjadi kalimat matematika yang mengandung konstanta dan variabel. Oke, baik anak-anakku. Contohnya, jumlah dua bilangan cacah adalah 20 dan hasil kalinya adalah 96. Tentukan kedua bilangan cacah tersebut. Nah, tentu kita harus misalkan nih, ada dua bilangan cacah, berarti kita harus misalkan nih. Misalnya bilangan cacah yang pertama kita misalkan apa? Iya, kita misalkan X ya. Kemudian bilangan cacah kedua kita misalkan Y. Kemudian di situ jumlahnya adalah 20, berarti X ditambah Y sama dengan 20. Kita ubah menjadi persamaan dalam bentuk X, yaitu Y sama dengan 20 min X, berarti X-nya dipindah ya. Kemudian di soal hasil kalinya adalah 96, berarti X kali Y sama dengan 96. Nah, kemudian Y-nya diganti nih. Ganti apa? 20 dikurangi X, berarti X dikali 20 dikurangi X sama dengan 96. Maka X kali 20 yaitu 20X min X kali X kuadrat sama dengan 96, kemudian kita ubah menjadi X kuadrat min 20X plus 96 sama dengan 0, kita pindah itu. Nah, kemudian kita faktorkan. Oke, faktornya kalau dikali adalah 96 positif, kalau dijumlah adalah negatif 20. Apa itu? Oh, min 12 kali min 8. Oh, berarti X min 12 kali X min 8 sama dengan 0. Maka hasilnya X min 12 sama dengan 0, berarti X sama dengan 12, dan X min 8 sama dengan 0, maka X sama dengan 8. Oke, kita dapatkan yaitu dua bilangan itu 8 dan 12. Oke, selanjutnya yuk contoh soal berikutnya ya, simak baik-baik. Pak Lardi memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang kelilingnya 50 meter dan luasnya 150 meter persegi. Jika bidang tanah tersebut akan dijadikan kolam untuk ikan-ikannya, tentukanlah ukuran panjang dan lebarnya. Oke, baik. Persegi panjang udah tahu ya. Nah, untuk persegi panjang kalian harus ngerti rumusnya untuk luas. Oke, kita misalkan kolam itu lebarnya adalah X dan panjangnya adalah Y. Maka kelilingnya adalah 2X ditambah 2Y sama dengan 50. Kita sederhanakan. Kita bagi 2 menjadi X ditambah Y sama dengan 25.
Kemudian kita ubah menjadi Y sama dengan 25 min X. X-nya kita pindah ya. Nah, kemudian di situ di soal diketahui luas adalah 150 meter persegi. Luas rumusnya panjang kali lebar, berarti X kali Y sama dengan 150. Kita gantikan Y-nya, berarti X kali 25 min X sama dengan 150. Maka diperoleh X kuadrat min 25X ditambah 150 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Kalau dikali 150 dijumlahin min 25, yaitu min 10 dan min 15. Maka menjadi X min 10 kali X min 15 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 10 atau X sama dengan 15. Nah, untuk X sama dengan 10 berarti Y-nya berapa? Kita masukkan di sini tadi. Y sama dengan 25 dikurangi 10. Berarti hasilnya 15. Jadi, ukuran panjang dan lebar berturut-turut. Panjangnya adalah 15, lebarnya adalah 10. Makasih ya teman-teman sudah menyimak video belajar bareng bersama Bu Guru. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Matematika pasti